Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Setoran hafalan hadis yang kedua. Aina anta ya Alexis? Iqra al-hadits ats-tsani. Naam. أنت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة زكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمرها قال أن تلد الأرض ربتها وأن ترى الكفة وترعى الشيء يتطورون في الدنيا ثم قال فلبثت قليلا ثم قال يا أخوة أتدري من السعيد قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Ya, kita pelajari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan hadisnya. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه
fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliya thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ya. Kita pelajari hadisnya. Ya. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan. Hadis yang kedua bersumber dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu aidan. Kalimat aidan di sini ya, itu berarti juga ya. Aidan itu juga. Artinya sebelumnya sama dengan ini ya. Berarti sebelumnya apa? Juga hadis yang bersumber dari Umar. Jadi ini juga hadis yang bersumber dari Umar ya. Jadi aidan itu apa? Artinya juga ya. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Ya. Qala, Umar berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Ya. Kata Umar, bainama tatkala. Ya. Bainama itu tatkala. Nahnu kami julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di sini Umar bercerita. Ya. Kata Umar, kami pernah tatkala kami duduk-duduk ya, bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu' itu apa? Merendahkan diri ya. Merendahkan diri itu bukan menghinakan diri ya. Bedakan antara merendahkan diri sama menghinakan diri ya. Tawadhu', merendahkan diri itu diperintahkan ya. Bahkan itu termasuk akhlak dan adab yang mulia. Adapun menghinakan diri maka ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Menghinakan diri di depan makhluk itu nggak boleh ya. Tapi merendahkan diri ya, tawadhu', tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa hebat ya, tidak merasa pintar, tidak merasa dirinya mempunyai kelebihan ya dibandingkan teman-temannya ya. Tidak memandang teman-temannya dengan pandangan yang meremehkan ya. Ini tawadhu ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk bersama para sahabatnya ya. Padahal beliau adalah Rasulullah ya. Beliau adalah Rasulullah ya. Utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan beliau mau duduk bersama para sahabat Nabi bersama para sahabatnya ya, radhiyallahu taala anhum ya. Maka begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak mengapa seorang guru ya, duduk-duduk bersama para muridnya ya. Tidak mengapa ya, seorang kiai ya, duduk-duduk bersama santrinya ya. Seorang tuan guru tidak mengapa ya, duduk-duduk bersama anak muridnya, dan itu tidak menghilangkan wibawa yang dia miliki ya. Dan itu pun lebih baik untuk kiai tersebut, tuan guru tersebut, ustadz tersebut ya. Kenapa? Agar murid-muridnya itu tidak segan untuk bertanya tentang syariat ya. Karena berapa banyak ya
Tidak banyak sih ya, sebagian ya, karena sudah merasa menjadi ustadz ya, sudah merasa menjadi guru dan kiai ya. Jangankan duduk-duduk bersama santrinya ya, jalan bareng saja ya, atau satu majelis ya, nggak mau ya. Diajak ngobrol sebentar saja nggak mau ya. Dia takut wibawanya hilang ya. Dia merasa saya ini orang yang tinggi ya, tidak pantas satu majelis dengan kalian ya. Dan itu akan menghilangkan wibawa saya ya. Itu nggak benar seperti itu ya. Seharusnya ada keakraban ya antara guru dan muridnya ya. Dan diantara faidahnya ketika sang murid dan sang guru akrab ya, maka sang murid tidak segan untuk bertanya ya, masalah-masalah pada dirinya ya, apalagi berkaitan dengan agama ya. Tapi kalau sang murid ya, merasa segan dengan gurunya ya, takut, jangankan bertanya ya, berbicara aja takut, memandang saja takut ya, maka ini jauh harapan ya, untuk muridnya bisa bertanya perihal agama kepada gurunya ya. Tapi harus diperhatikan juga ya, keakraban antara murid dan guru itu haruslah keakraban yang penuh dengan adab ya. Bukan keakraban seperti keakraban berteman seperti kalian dengan teman kalian, tidak ya. Pergaulan kalian dengan teman kalian itu tidak boleh disamakan dengan pergaulan kalian dengan guru kalian ya. Kalian berbicara dengan teman kalian ya, kadang kan tidak memilih kata-kata yang bagus ya, kadang juga bercanda berlebihan ya. Dan itu tidak pantas kalian lakukan kepada guru-guru kalian ya. Kalian dipersilahkan akrab dengan guru kalian, dipersilahkan duduk-duduk bersama guru kalian, dipersilahkan bertanya apapun ya, yang kalian ingin tanyakan kepada guru kalian. Tapi semuanya itu haruslah disertai dengan adab yang tinggi ya, karena guru kalian tidak sama dengan teman-teman kalian ya. Tapi intinya tidak ada jarak di antara kalian dengan guru-guru kalian, seperti Rasulullah SAW juga tidak ada jarak dengan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ya. Sehingga para sahabat sangat mudah ya untuk menanyakan perihal agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika ada kejadian ya, ketika ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya, langsung mereka menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung bertanya ya. Dan itulah yang sepantasnya ya, yang ada ya pada sang murid dan guru ya. Jadi di sini menunjukkan ketawadhuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mau duduk bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi. Idh tala'a 'alaina, tiba-tiba datang rajulun, tiba-tiba datang kepada kami. Idh tala'a 'alaina, tiba-tiba menghampiri kami, datang kepada kami, rajulun syadidu bayadis thiyabi, seorang laki-laki yang bajunya itu sangat putih. Jadi tatkala Nabi duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang, bajunya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam.
la yura alaihi atharus safar. Tidak dilihat padanya itu bekas-bekas perjalanan jauh. Kan zaman dulu beda dengan sekarang kan. Zaman dulu itu kalau perjalanan jauh itu terlihat pada pakaian ya, dan rambutnya. Ya. Dulu itu kalau perjalanan jauh bajunya kotor ya, berdebu ya. Rambutnya juga berdebu ya. Ya minimal kusut lah ya, kelihatan ya, tidak mandi. Tapi kalau sekarang hampir-hampir tidak bisa dibedakan ya. Orang yang datang dari perjalanan jauh ya, dan orang yang tidak kemana-mana itu hampir-hampir zaman sekarang tidak bisa dibedakan ya. Kenapa? Karena keluar rumah masuk rumah sekarang ya. Keluar rumah langsung masuk mobil ya. Sampai di rumah di kampung langsung masuk rumah ya. Tidak ada singgah di jalan, tidak ada debu yang tidak kena debu ya. Rambutnya masih rapi ya. Bahkan dia bisa tidur di dalam mobilnya dengan AC yang dingin ya. Bahkan bisa makan, bisa minum, bisa istirahat ya. Bahkan sejauh apapun kita perjalanan kita ya, kita bisa masih kelihatan rapi zaman sekarang ya kan. Ke Jakarta ya, naik pesawat ya. Kan orang-orang di bandara itu masih rapi-rapi kan, padahal perjalanan jauh ya. Dari Jakarta, dari luar negeri ya kan. Nah, itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu nggak bisa ya. Zaman dulu nggak ada mobil, apalagi pesawat ya. Mesti kelihatan kalau habis perjalanan jauh ya. Kalau orang perjalanan jauh dulu itu mesti kelihatan dari bajunya atau rambutnya. Nah ini ada seorang laki-laki yang bajunya itu putih, rambutnya itu hitam sekali ya. Tidak terlihat padanya itu tanda-tanda perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan kami tidak mengenalnya. Satu pun di antara kami tidak ada yang kenal dengan dia. Artinya dia bukan orang sini. Dia bukan orang kampung sini, tapi kok datang-datang bajunya putih, rambutnya hitam. Dan tidak kelihatan bekas perjalanan jauh. Ini kan aneh. Ya kan? Aneh kan? Zaman dulu aneh. Orang baru kelihatan bukan orang kampung sini, tapi kok kelihatan rapi, bajunya masih putih, rambutnya masih rapi. Ini kok orang datang dari mana, ya kan? Kami nggak kenal. Kalau dia orang sini ya wajar, bajunya putih, rambutnya hitam, masih rapi wajar. Tapi ini bukan orang sini, namun pakaiannya masih rapi. Ini sudah menunjukkan keanehan ya. Makanya ini yang diceritakan oleh Umar bin Khattab ya. Ada keanehan ya. Dari awal orang ini datang sudah aneh ya. Sudah menunjukkan keanehan ya. Tidak kebiasaannya ya. Tidak seperti kebiasaan kebanyakan orang ya. Kebiasaan kebanyakan orang kan kalau dia datang rapi itu kan mesti orang kampung situ. Atau kalau orang jauh dia mesti datangnya bajunya kusut ya, berdebu dan lain-lain ya kan, karena dia orang jauh ya. Munculnya seseorang ya, yang diawali dengan keanehan ya, yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Dan tiba-tiba dia, apa kata Umar bin Khattab? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Datang seorang laki-laki tadi sampai-sampai dia duduk
di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan lagi duduk-duduk nih sahabat dengan Nabi dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang orang yang menunjukkan keanehan tadi dan datang langsung duduk di depan Nabi. Datang duduk di depan Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia menempelkan, menyandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi duduknya berhadapan, duduknya berhadapan, lututnya disandarkan kepada lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sangat dekat, Mereka dia duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat, Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan dia laki-laki yang menunjukkan keanehan tadi meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Dan di sini ikhtilaf para ulama, apakah dua paha ini dua paha laki-laki tadi ataukah dua paha Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat yang lebih kuat adalah maksud fakhidaihi ini, dua paha ini adalah dua paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia duduk di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lututnya disandarkan kepada lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua telapak tangannya dia letakkan di dua kakinya atau pahanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan keanehan yang kedua, keanehan yang kedua. Tiba-tiba ada, kan keanehan pertama apa? Dia datang, orang ini datang orang yang tidak dikenal, pakaiannya rapi. Seharusnya kalau orang tidak dikenal itu tadi apa? Pakaiannya tidak rapi karena dia orang jauh berarti kan. Ini keanehan pertama. Keanehan kedua, datang langsung duduk di depan Nabi, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata laki-laki ini? Wa qala ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, berikan aku kabar tentang Islam. Artinya ajarkan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini satu rukun Islam yang pertama. Wa tuqimus shalah. Islam itu adalah yang kedua, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah, Makkah al-Mukarramah, Masjidil Haram, Ka'bah. Engkau berhaji ke sana in istata'ta ilaihi sabila, jikalau engkau mampu untuk berjalan ke sana. Qala, lalu laki-laki ini berkata, shadaqta, kamu betul. Maka apa kata sahabat? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami heran, dia yang bertanya kok dia yang membenarkan. Kan kata laki-laki tadi apa? Betul ya.
Seakan-akan ini sebagai ujian atau seakan-akan ini cuman pertanyaan ngetes ya. Kan biasa kan? Ustadz nanya kepada kalian misalnya, apa rukun Islam yang pertama? Dijawab oleh misalnya Ibnu Ramadhani, syahadat Ustadz. Apa kata Ustadz? Betul ya. Berarti kan Ustadz ini bertanya bukan karena tidak tahu ya. Ustadz ini bertanya karena apa? Karena ingin ngetes ya. Nah ini Jibril, laki-laki ini ya, laki-laki yang datang ini seperti itu. Dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia yang mengatakan betul ya. Benar ya. Berarti pertanyaan yang dia tanyakan itu sebenarnya dia sudah tahu ya. Dia bertanya sesuatu yang sudah dia ketahui. Maka kata sahabat, inilah yang membuat kami bingung. Kok laki-laki ini datang dengan keadaan yang aneh ya, dengan perilaku yang aneh, dan pertanyaannya juga aneh. Artinya dia bertanya, kok dia yang mengatakan Anda betul ya. Qala, laki-laki ini juga lagi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman. Maka berikan kabar kepadaku, ajarkan aku tentang iman. Qala, Nabi menjawab, an tu'mina billah. Iman itu bahwasanya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Lalu apa kata laki-laki tadi? Qala sadaqta, Anda betul. Ini kan aneh lagi ya. Sama dengan keanehan yang tadi ya. Dia yang bertanya, dia yang mengatakan Anda betul ya. Qala, dia bertanya lagi ya. Fa akhbirni 'anil ihsan. Maka berikan kabar kepadaku ya. Ajarkan aku apa itu ihsan ya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ya. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu ya. Inilah ihsan ya. Nanti kita jelaskan satu-satu ya, tentang rukun Islam, rukun iman, dan tentang ihsan ya. Ini kita bacakan dulu dan kita ambil beberapa faidah dari hadis yang kita bacakan ya. Qala, dia mengatakan lagi, laki-laki yang aneh tadi, fa akhbirni 'anis sa'ah ya. Berikan kabar kepadaku tentang hari kiamat ya. Apa itu hari kiamat? Kapan terjadinya? Qala ya. Nabi menjawab, mal mas'ulu a'lama mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Di sini Nabi SAW mengatakan, saya tidak tahu. Yang ditanya tidak tahu, yang bertanya juga tidak tahu. Intinya seperti itu ya. Tentang hari kiamat, yang ditanya tidak tahu, yang bertanya juga tidak tahu. Artinya seorang nabi, seorang rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua agama, itu Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu kapan terjadinya hari kiamat. Nabi saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat ya. Maka kalau ada seseorang, baik itu dia ustadz atau apalagi tidak ustadz ya, dia mengaku-ngaku tahu terjadinya hari kiamat kapan, atau
meramal-ramal, ya. Tahun ini, bulan ini akan terjadi kiamat, maka kita katakan itu adalah dukun, ya. Karena engkau sudah meramal-ramal sesuatu yang berkaitan dengan perkara gaib, ya. Jadi tidak ada seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah taala yang tahu, ya. Dan itu khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Seorang nabi saja tidak tahu, apalagi seorang ustadz, apalagi yang bukan ustadz, ya. Maka ramalan-ramalan tentang hari kiamat itu pasti bohong, ya. Apalagi dia mengatakan pasti, ya. Kalau dia mengatakan tahun ini pasti terjadi ini, hari kiamat akan terjadi di tahun ini, itu kita katakan itu ramalan seperti ramalan dukun, ya. Tidak boleh, ya. Meramal seperti itu seperti apa yang dilakukan oleh para dukun, ya. Tidak boleh, ya. Maka jangan percaya, ya, tentang ramalan-ramalan tentang hari kiamat, ya. Jangan pernah percaya, ya. Dan itu sudah dari dulu, ya. Adalah ramalan-ramalan tentang hari kiamat itu sudah dari dulu, ya. Dulu waktu anak SD, ya. Waktu anak masih SD itu diramalkan hari kiamat terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Dulu anak takut itu. Waktu anak SD itu takut. Anak kelas berapa itu, ya? Lupa anak. Mungkin kelas 5 atau kelas 6 itu. Akan terjadi kiamat katanya. Di TV itu ada ramalan seperti itu. Akan terjadi kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Ternyata sekarang sudah tahun 2020, nggak ada. Udah berapa tahun itu terjadi lewatnya, ya. Dan baru-baru kemarin kan juga ada, ya. Bahkan sudah ada filmnya kan. Akan terjadi kiamat tanggal 20 bulan 2 tanggal 2 bulan 2 tahun 2000 ya. Kiamat yang 2000 yang filmnya itu apa? Kiamat 2000 ya. 2012. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ternyata tidak juga. Dan ada lagi nanti yang meramal-ramal, ya. Memang ada terus seperti itu, ya. Maka jangan percaya, ya. Anak SD dulu masih anak-anak, ya, wajar takut hal-hal seperti itu, ya. Masih belum tahu, ya, ilmu tentang hari kiamat, ya. Dan sekarang sudah tahu, ya, bahwasanya kalau ada ramalan-ramalan seperti itu semuanya bohong, ya. Semuanya hanya menakut-nakuti, ya. Jangan pernah percaya, walaupun yang menyampaikan pakai surban, ya. Walaupun yang mengatakan itu pakai peci, pakai sarung, pakai gamis, ya. Jangan pernah percaya tentang ramalan-ramalan terjadinya hari kiamat, ya. Karena yang tahu apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mas'ulu anha bi'a'lama minasail." Ya. Tentang kapan hari kiamat, yang ditanya tidak tahu, yang bertanya juga tidak tahu. Nabi tidak tahu, Jibril pun tidak tahu, ya. Lalu apa kata seorang laki-laki tadi, ya? Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kata laki-laki tadi, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Iya, betul, kiamat itu tidak tahu kapan terjadinya, tapi Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Tapi persis kapannya itu tidak diberitahu. Tapi tanda-tanda sebelum hari kiamat terjadi memang ada, ya. Dan memang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Tandanya akan terjadi hari kiamat apa? Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat orang yang tidak pakai sendal, yang tidak pakai baju, yang miskin, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Artinya akan terjadi kekayaan mendadak, ya. Banyak orang-orang yang miskin tiba-tiba menjadi kaya, ya. Banyak yang tadinya jangankan punya rumah, sendal saja nggak punya, jangankan punya gedung, baju saja nggak punya, tiba-tiba mereka jadi kaya, ya. Mendadak kaya, dan mereka membuat bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat, ya. Bukan ini saja sebenarnya, tanda hari kiamat banyak lagi di hadis-hadis yang lain, ya, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda tersebut dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian, yaitu tanda-tanda kiamat yang kecil dan tanda-tanda kiamat yang besar, ya. Tanda-tanda kiamat yang besar itu maksudnya kalau sudah muncul tanda-tanda yang besar, itu berarti sudah dekat sekali hari kiamat, ya. Di antaranya apa? Tanda-tanda besar, ya, hari kiamat. Di antaranya adalah terbitnya matahari dari barat, ya. Apalagi munculnya dukhon dan lain-lain, ya. Sumantalaqa falabithtu maliya. Kemudian laki-laki ini pergi, ya. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pergi. Falabithtu maliya. Lalu kata Umar bin Khattab, dan aku pun berdiam beberapa hari, ya, beberapa waktu. Berdiam artinya tidak mengomentari, tidak bertanya juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki yang datang ketika itu, ya. Tsumma qala, kemudian Nabi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, ya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Ingat nggak kamu? Dulu kan ada laki-laki yang datang tiba-tiba menanyakan ini dan itu, ya. Laki-lakinya berpenampilan aneh, ya. Dia tidak satu pun kita mengenalnya, lalu dia bertanya macam-macam. Tahu nggak kamu siapa dia? Lalu kata Umar apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Artinya Umar bin Khattab mengatakan tidak tahu. Saya tidak tahu siapa itu. Lalu Nabi SAW menjawab, qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, ya. Sesungguhnya dia adalah Jibril, malaikat yang menyerupa seperti manusia. Dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum. Dia ingin mengajarkan kepada kalian agama kalian, ya. Artinya dengan pertanyaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dia ingin mengajarkan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya. Jadi bisa seperti itu, ya. Cara seperti itu bisa kita gunakan untuk mengajarkan orang lain, ya. Seperti cara yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya begini, ya. Ada teman kita yang tidak tahu tentang haramnya rokok, ya. Kita tahu, ya, bahwasanya merokok itu hukumnya haram, ya. Kita sudah tahu sebenarnya hukum rokok itu haram.
Tiba-tiba ada ustadz di masjid, ya. Kita ajak teman kita untuk bertanya kepada ustadz, ya. Mau ikut saya enggak? Mau ikut saya enggak? Kita ngobrol sama ustadz yuk, ya. Kita bawa teman kita tanyakan kepada ustadz, Ustadz, rokok itu hukumnya apa Ustadz? Padahal kita sudah tahu tuh rokok itu haram, tapi kita ingin mengajarkan kepada teman kita ingin memberitahu kepada teman kita rokok itu haram. Tapi kalau dari kita mungkin dia nggak percaya, ya, karena kita belum ahli agama, ya. Kita masih baru masuk pondok, ya, belum lagi masuk pondok, ya, masih belajar di rumah, ya. Kalau kita yang mengatakan mungkin dia tidak terlalu percaya, tapi kalau ustadz yang mengatakan, kiai yang mengatakan, dia akan percaya. Maka kita ajak teman kita, ya, ke rumah ustadz, ke rumah kiai, atau berjumpa dengan guru kita. Kita tanyakan tuh apa yang kita ingin beritahu kepada teman kita, ya. Ustadz, rokok itu apa hukumnya? Ya, kata ustadz itu haram. Oh ya kak ustadz. Nah, akhirnya kan apa? Teman kita menjadi tahu, ya, hukum rokok itu haram. Padahal kita sudah tahu sebelumnya bahwasanya hukum rokok itu haram, ya. Nah, itu cara yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam untuk mengajarkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jibril dengan mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan, agar mengajarkan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 perkara yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Tentang kerinciannya, ya, kita lanjutkan minggu depan, ya. Karena waktu sudah habis, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.